Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasanya di channel ini kita akan membahas tentang serba-serbi mengenai bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah tentang mengenai belanja di warung tetangga, belanja di warung saudara. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita bisa belanja di warung sendiri, kenapa harus belanja di warung tetangga? Kenapa harus belanja di warung saudara? Nah, akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada ajakan yang mungkin cukup viral ya, dan mungkin sekalian nasional, tentang ayo kita beli produk anak bangsa, tentang beli produk Indonesia, tentang ayo kita belanja di warung saudara, ayo belanja di warung tetangga. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya kita punya produk di warung kita sendiri, ngapain kita mesti belanja di warung tetangga? Dan misalnya ilustrasinya kayak gini lah, misalnya ada satu tetangga punya warung toko sembako lah gitu ya, terus kita juga punya toko sembako dan kita butuh beras. Kira-kira kita belanjanya di mana? Warung tetangga atau warung kita sendiri? Pasti siapapun akan menjawab, kita akan belanja di warung sendiri. Kenapa? Kalau kita belanja di warung tetangga, maka kita memang sih dapat barang, tapi yang dapat keuntungannya hanya tetangga. Kita nggak dapat keuntungan sama sekali, kita hanya dapat barang. Tapi kalau kita belanja di toko sendiri, kita memang bayar ke toko kita sendiri dan kita dapat barang, tapi nanti kita ada profit dari situ, ya kan, karena toko-toko kita sendiri. Nah, itu ilustrasi sederhananya. Jadi contohnya kita tingkatkan, ada warung milik tetangga kita dan ada toko modern di dekat rumah kita. Yang mana toko modern ini, seperti kita ketahui, biasanya sudah membuka sahamnya untuk siapapun invest ke perusahaannya dia, terbuka untuk publik. Siapa yang mau ikut, monggo, bisa invest ke saham perusahaannya dia. Kalau misalnya kita belanja sepaku di toko warung tetangga kita tadi, maka ya seperti yang saya bilang tadi, kita hanya dapat barang. Tapi kalau kita belanja di toko modern tadi, maka kita selain mendapat barang juga akan mendapat bagi hasil. Mungkin dalam tempo waktu tertentu, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun kemudian ada bagi hasilnya. Jadi dapat dua keuntungan, dapat barang dan dapat bagi hasil. Jadi misalnya kita menyuarakan tentang ayo kita belanja di warung saudara kita, belanja di warung tetangga kita, dan kita berteriak bahwa oh kita jangan belanja di tempatnya orang-orang yang kapitalis, pasar-pasar modern, karena mereka mengumpulkan uang dan mematikan produk dalam negeri, produk tetangga, produk warung sekitar, warung lokal. Nah, kita cuma bisa teriak itu doang, maka tidak akan mengubah keadaan. Kita tidak bisa menggeser waktu, teman-teman sekalian. Waktu terus berjalan. Ekonomi bertumbuh, ya kan, cara berbisnis juga berbeda yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu mungkin oke lah, sendiri-sendiri, kita menjadi entrepreneur, buka toko sendiri, oke bisa gede. Kita berteriak tentang pasar modern untuk kapitalis, ya sama aja kayak kita misalnya lagi sholat berjamaah, kita sholat sendiri, kita teriak-teriak sama orang lagi sholat berjamaah. Kan konyol kan, orang sholat berjamaah kok kita teriakin. Ya kan, mereka sholat jamaah, ya pahalanya lebih banyak, ya kita tinggal tidur aja buat sholat berjamaah lagi. Nah, masalahnya, kendala kita sekarang adalah kita pingin jadi raja sendiri. Kalau punya bisnis ya maunya gede sendiri, nggak pengen melibatkan orang lain. Lalu keakuannya besar. Kita ini kelemahannya adalah keakuannya besar. Ketika bisnis kita besar, maka kita selalu bilang bahwa ini kan saya yang besarkan, ya kan. Jadi kadang-kadang lupa daratan. Dia lupa bahwa bisnis ini bisa besar karena ada banyak faktor, ada banyak elemen yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, saya menyarankan bagi teman-teman, mindsetnya kita rubah dulu. Kalau tadi kita mau jadi entrepreneur, kita coba kita punya mindset corporatepreneur. Bagaimana caranya perusahaan ini bisa besar? Jadi gini, misalnya ada satu toko jual sembako, satu toko lagi jual sembako, ya mending di merger aja. Cukup satu orang yang megang di depan, yang satu orang tinggal jadi investor di belakang. Jadi kita serahkan pada siapapun yang punya kompetensi. Kalau kita sholat jamaah kan gitu juga ya. Gak ada namanya dua imam jalan barengan. Pasti ada satu yang jadi imam dan yang lainnya jadi makmum. Ya kan, tapi sudah kita percayakan pada orang yang lebih kompeten jadi imam. Sama di bisnis juga kayak gitu. Misalnya saat kita mau buat warung, terus tangga kita juga buat warung, ngapain bersaing? Merger aja sudah. Nanti bagi hasil ya, daripada kita berantem sendiri, mending kita merger produk kita jadi lebih kuat. Ada dua dana di situ, ada dua kekuatan produk dan ada dua kompetensi. Tapi yang lebih kompetensi jadi imam, yang mimpin, dia yang megang, yang menjalankan. Gak ada masalah. Bagi kita yang penting tuh kita punya bisnis atau dapat profit sih, ya kan? Kalau saya sih yang penting saya dapat profit, bisnis biar orang lain jalan gak apa-apa, yang penting saya dapat profit tiap bulannya dan nilai bisnis saya semakin besar. Jadi demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga kita bisa mengubah cara bermain kita dari solo entrepreneur menjadi corporatepreneur. Kami mundur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.